Nabi Allah Ibrahim tahtata nabil kudum, beliau menghitan dirinya dengan sebilah kapak. Bayangin saudara, ya, beliau menghitan dirinya di zaman bukan modern kayak kita sekarang. Beliau menghitan dirinya sendiri dengan sebilah kapak. Jangan dibayangin gimana teorinya, ngilu saudara, malah yang sedikit habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalam ala sayyidina Muhammadinil Mustafa, ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'd. Qala ta'ala wa idh ibtala Ibrahima rabbuhu bikalimat fa'atammahunna. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin kaum muslimin jamaah yang dimuliakan oleh Allah, tak lupa sahibul bait akhi fillah Bang Leo beserta keluarga besarnya, kita doakan hajat beliau esok hari akan senantiasa selalu dipenuhi dengan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang sama kita muliakan orang tua kita, guru kita Ustadz Haji Nawawi, Ustadz Haji Abdurrahman, serta para tokoh masyarakat dan sesepuh lainnya. Tak lupa guru kita Habibin Al-Mahbub Al-Habib Wa'ad bin Husain Al-Aidrus. Hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah malam hari ini kita semua dapat berkumpul di kediaman atau di tempat Bang Leo dalam rangka tasyakuran. Insya Allah besok beliau akan menunjukkan rasa syukurnya kepada Allah setelah putra beliau telah dikhitan. Kita doakan putra yang telah dikhitan, semoga Allah panjangkan umur, sehatkan badan, dan kelak Allah berikan kemudahan dalam memahami ilmu-ilmu agama, sehingga kelak syubanul yaum rijalul ghad, pemuda masa kini yang insya Allah ketika diisi dengan ilmu pengetahuan dan akhlakul karimah kelak akan menjadi pemimpin di masa yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, malam hari ini sebagaimana kita maklum bahwa kita semua diundang dalam rangka munajat memohon kepada Allah tiada lain untuk keselamatan dan keberkahan acara Walimatul Khitan yang esok akan dilaksanakan. Saudara, khitan itu sangat erat kaitannya dengan sholat 5 waktu. Di mana sisi erat kaitannya? Erat kaitannya itu adalah ketika kita bicara tentang bab toharoh, ya, bab bersuci. Karena bersuci ini masuk dalam kategori syarat sahnya sholat. Dalam ibadah itu ada syarat, ada rukun. Syarat harus terpenuhi sebelum kita masuk dalam ibadah, sementara rukun adanya adalah di dalam ibadah. Dan syarat ini nggak bisa nyusul, ya. Maaf, ketika orang sholat maghrib, isya ataupun zuhur, ketika baru 2 rakaat dia ingat bahwa dia belum melakukan salah satu syarat sahnya sholat. Apa? Dia belum wudhu, ya. Maka saat itu otomatis dia batal. Ketika umpamanya dia jadi imam, dia harus mundur, ya. Jangan dia bilang, ah Allah juga tahu niat aneh walaupun batal, nggak bisa.
Di sini saudara dibutuhkan kejujuran seorang pemimpin dalam sholat. Ya bukan dalam sholat juga, termasuk dalam segala hal. Saudara, ketika seorang yang mengetahui, si imam paham bahwa dirinya batal, kemudian dia mundur, maka itulah seorang imam yang faqih, seorang imam yang paham. Dia menyelamatkan bilangan sholat berjamaah agar tetap dalam berjamaah. Nah, hadirin, ini syarat. Makanya erat kaitannya khitan dengan sholat, terutama dalam masalah istinja. Ya, karena tohara itu di samping wudhu, di samping tayamum, termasuk istinja. Nah, perkara istinja ini ya tadi harus kita perhatikan dengan seksama. Pantas ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam lewat satu kuburan, Rasul berhenti sebentar. Ya, Rasul bilang sama sahabat, sesungguhnya penghuni kubur ini sedang disiksa oleh Allah dengan siksa yang sangat berat. Tapi bukan karena dosa besar yang dia lakukan tadi yang dianggap sepele. Apa? Ketika dia buang air, dia tidak melakukan istinja. Ya, dia tidak melakukan istinja dengan sebenarnya. Walaupun dia sholat, tapi dia nggak sadari sholatnya dalam keadaan menanggung najis. Yang kedua, hidupnya selalu ghibah, selalu namimah, membicarakan aib orang lain. Itulah kelakuan penghuni kubur yang saat ini sedang disiksa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kembali saudara, hubungan erat antara khitan dengan sholat karena adanya toharoh. Jamaah, dengan dikhitan, maka untuk toharoh, untuk bersuci dalam hal ini istinja, akan lebih mudah ketimbang orang yang memang belum melaksanakan khitan. Nah, khitan ini kalau kita perhatikan pula, bahkan Abul Millah Nabi Allah Ibrahim alaihi salam, kita tahu gelar beliau kan Khalilullah, kecintaan Allah, bukan tanpa alasan dan pengorbanan. Semuanya beliau tunjukkan hal itu. Salah satunya adalah perkara khitan. Hadis sahih menyebutkan bahwa ikhtatana Ibrahim Khalilur Rahman ba'da ma'atat alaihi samanuna sanatan. Adalah Nabi Allah Ibrahim Khalilullah, Khalilur Rahman. Beliau itu mendapat perintah dari Allah untuk mengkhitan dirinya, maka beliau khitan, ya, dengan dirinya sendiri. Setelah usia beliau memasuki 80 tahun. Tapi lagi-lagi saudara, Allah itu kalau hendak memerintahkan sesuatu, dalam hal ini ibadah, maka yang Allah khitab, yang Allah seru adalah orang-orang yang beriman. Karena apa? Karena memang orang-orang yang beriman nggak pakai pikir-pikir dulu, ntar gimana, ada untungnya nggak, ada ruginya nggak ada. Orang yang beriman pokoknya standby. Ketika mendengar, mendapatkan perintah dari Allah, jawabannya sami'na wa ata'na, nggak pakai mikir-mikir dulu. Kenapa? Karena dia yakin perintah Allah itu tidak ada yang membawa mudarat, pasti ada manfaat dan hikmah di balik perintah Allah. Cuma terkadang negatif thinking, pikiran jelek, suuzon yang ada sama manusia telah mendominasi di dalam menanggapi perintah Allah tersebut. Ma'asyiral muslimin jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, bahkan kelanjutan hadis ini, Nabi Allah Ibrahim tahtatana bil kudum, beliau mengkhitan dirinya dengan sebilah kapak. Bayangin saudara, ya, beliau mengkhitan dirinya di zaman bukan modern kayak kita sekarang. Beliau mengkhitan dirinya sendiri dengan sebilah kapak. Jangan dibayangin gimana teorinya, ngilu saudara. Meleng sedikit habis. Betul, meleng sedikit habis.
Habis kagak pocel iya. Hah? Nah, gundu kalau kalbum aja dia bopak, udah kagak enak dilihat. Betul? Betul. Nah, hadirin jemaah sekalian, dilaksanakan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Maka dalam perkara ibadah ada kalimat ma la yatimul wajib illa bihi fahuwal wajib. Salat itu wajib. Ketika dasar pelaksanaan khitan sesuai dengan sabda Rasul, al khitan sunnatun lirijal wa makramatun linnisa. Ya, bahwa khitan itu adalah jalan yang dilalui oleh Rasulullah dan para nabi sebelumnya dan menjadi kesunahan. Begitu pula khitan bagi wanita sebuah kemuliaan buat mereka. Tapi karena hubungannya dengan sholat 5 waktu, maka hukumnya menjadi wajib. Kenapa? Karena tadi hubungannya antara sholat, di dalam sholat itu ada yang namanya rukun, ada yang namanya syarat. Makanya hadirin yang dimuliakan oleh Allah, kita itu sangat dianjurkan. Islam itu agama yang sempurna. Kesempurnaan agama Islam ini ajarannya bukan hanya ngurusin perkara-perkara yang besar, sampai maaf perkara-perkara kita buang kotoran diatur dalam Islam. Jadi maaf, syariat ini datang bukan untuk mengkebiri manusia, bukan untuk menghilangkan adat istiadat. Ini salah besar. Jadi syariat ini datang tadi untuk mengarahkan manusia yang semua apa yang akan dilakukan guna untuk menghadap kepada Allah, bila itu sebuah aspek ibadah, agar ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, datangnya syariat ya dengan hukumnya yang 5 untuk membedakan makhluk Allah, mana manusia, mana binatang. Hukum syariat nggak berlaku buat binatang. Maaf, kucing habis buang hajat besar dia nggak istinja, jangan diomelin. Dia pipis sembarangan, jangan diomelin. Nggak istinja lo, nggak berlaku sama dia. Al-ahkamu syar'iyah, fardu, sunnah, haram, makruh, mubah, ini berlaku buat manusia. Kapan? Sepanjang dia hidup di alam dunia. Inilah hukum Allah. Dari mulai kita mau tidur sampai kita bangun tidur, dari mulai kita ada di rumah, kemudian kita berangkat ke tempat tujuan, sampai di jalan, sampai kembali ke rumah, hukum Allah tetap berlaku. Lain dengan hukum dunia, Pak. Hukum dunia ya tadi sampai pelataran rumah udah selesai. Ya, aturan pengendara. Maka pengendara wajib memiliki apa? Surat izin mengemudi, kan begitu. Kemudian juga supaya nggak ilegal tuh kendaraan, maka harus memiliki surat-surat ya yang disebut dengan STNK, kan gitu. Kemudian untuk keselamatan roda 2, pengemudi harus memakai helm, jangan lupa SNI. Iya, jangan buat apa? Jangan bolak-balik dibelah 2. Nah, saudara, kapan aturan itu harus kita laksanakan? Ketika kita berkendara, bawa STNK, bawa SIM, pakai helm, keluar rumah sampai tujuan, sampai balik ke rumah. Begitu sampai rumah, apalagi masuk kamar, apa yang dipakai itu helm? Apa yang masih dibawa-bawa itu SIM sama STNK? Selesai sampai pelataran rumah, saudara. Tapi yang namanya hukum Allah, kita di kamar, bahkan kita di kamar mandi, di jalan raya, di tempat kerja, di tempat kita dagang, saat kita berbisnis, berlaku hukum Allah, hukum syariat. Nah, jamaah sekalian, ditaklifkan, dibebankan hukum syariat ini untuk manusia, agar manusia adalah sejatinya menjadi manusia, bukan manusia yang hanya casingnya, yang hanya jasadnya manusia, tapi jiwanya jiwa binatang. Jiwa binatang kan ya tadi hidup semau gua. Kenapa? Nggak ada aturan, nggak ada aturan. Dia mau kawin sama betina yang kayak gimana juga, ya kan? Nggak perlu nikah. Kenapa? Nggak ada aturan buat mereka. Tapi manusia
harus mengikuti aturan. Kenapa manusia harus mengikuti aturan? Dalam hal ini kita agama Islam, yang beragama Islam dengan aturan Allah, karena Allah berikan kita akal. Ayam ada nggak akalnya? Otaknya ada, akalnya nggak ada. Nah, jamaah sekalian, tadi bahwa Islam agama yang sempurna, bukan hanya perkara-perkara yang besar, perkara yang kecil termasuk urusan buang hajat pun diatur dalam Islam. Kita yang laki-laki aja diatur, Pak. Ya, makruh kita yang laki-laki, maaf, kencing berdiri. Sunnah. Ya, kalau kita kencing tuh duduk. Ngedeprok pusat, ya ngeblewer dong. Nih, begini nih tuh sunahnya. Ya, tanya sama dokter apa hikmahnya, dia lebih paham. Ya mungkin kalau saya terangin nggak pada paham, Ustaz so tahu, tanya sama dokter deh. Ini kesunahannya. Nih tumit ngeganjel ini. Ya, itu buang air. Ustaz kayak perempuan aja, emang lu pernah lihat perempuan kayak begini? So tahu. Ini sunnah nih. Nih kagak, ngaji majalan terus kencing, udah pakai celana panjang, ya nyiprat nggak tuh? Nyiprat nggak? Nyiprat, trekbal dia. Udah gitu wudu, udah gitu sholat, ya dia nggak sadar saudara. Nah, masyarul muslimin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, jadi sunnah sampai hal yang seperti itu. Kemudian ditambah lagi. Sunnah juga selesai kita buang hajat kecil, ya, untuk melakukan yang namanya istibra, biar lebih yakin lagi bahwa apa? Bahwa air seni itu telah keluar, ya, dari batang kemaluan. Nah, saudara, kalau orang yang belum dikhitan, yang pertama dalam hukum fikih, otomatis ketika maaf dia buang air kecil, ser aja, kemudian main di sebor. Ya, hakikatnya dia itu masih ngendep sisanya. Di mana? Di kulit yang belum dikhitan, dia masih ngendep. Nah, dalam ilmu kesehatan, air seni yang tidak dibersihkan, yang ngendep karena ketutup dengan apa? Kulup dari kemaluan laki-laki, maka saudara, itu akan menjadi penyakit yang membahayakan. Kenapa? Karena dia akan mengkristal, membahayakan buat kelamin. Maka saudara, dengan dikhitan dia akan lebih mudah. Kenapa? Air seni itu tidak akan ngendep. Maka sunnah ketika yang sudah dikhitan, ya yang sudah dikhitan aja sunnah, apalagi yang belum dikhitan umpamanya. Kenapa? Yang dikhitan itu saudara, ya, sunnah untuk melakukan yang namanya istibra. Apa itu istibra? Ya, kita melakukan yang pertama dehem. Yang kedua sunnah setelah kita buang air kecil untuk diurut 3 kali. Ya, ingat 3 kali sebalik, bukan 3 kali bolak-balik. Ya, selesai nih keluarnya, ser aja. Ya, supaya apa? Dari deheman kita itu akan memompa, memacu supaya sisa yang ada keluar, diurut. Oh, lebih yakin. Keluar ya, sebor. Itu yang sunnahnya saudara. Lagi coba deh kita kadang yang melakukan istibra aja suka ada berasa masih keluar, kan begitu ya, apalagi orang yang antang-antang aja. Kenapa? Karena kalau orang yang belajar dia akan hati-hati, nggak sembarangan. Karena orang yang nggak belajar udah aja selonong boy. Banyak yang seperti itu saudara, ya. Nah, itu dilakukan seperti itu, istibra, ngurut 3 kali sebalik, bukan 3 kali bolak-balik. Oh, 3 kali bolak-balik, dehemnya kenceng pertama doang, 3, 4 lemes. Oh iya, yang pertama kedua 3, udah lain urusannya saudara. Ya, ini aturan yang sangat indah saudara. Ma'asyiral muslimin jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ketika seseorang yang sudah dikhitan, insya Allah dalam melaksanakan tohara, dalam melaksanakan bersuci lebih mudah daripada seseorang yang belum dikhitan.
ya. Jadi perkara inilah yang menjadikan ya khitan ini menjadi wajib karena hubungannya dengan sahnya seseorang dalam melaksanakan ibadah sholat 5 waktu ya. Insya Allah semua yang hadir udah dikhitan kan begitu, amin ya rabbal ya rabbal. Nah hadirin, yang kedua, ketika kita mengkhitankan anak kita, otomatis yang namanya dikhitan keluar darah kan begitu ya kan, dia keluar darah, mengeluarkan biaya. Ini secara tidak langsung kita berikan tarbiyah kepada anak kita. Nah, kau jangan takut. Ketika kita sudah mengaku hamba Allah dan pengakuan kita ingin diterima oleh Allah bahwa kita adalah seorang hambanya. Nah, ini perintah Allah. Keluar darah yang sedikit, jangankan sedikit, nah banyak sekalipun, kita harus siap. Tapi yakin, nah perintah Allah nggak ada yang membawa mudarat. Ya, perintah Allah nggak ada yang membawa mudarat. Ustadz, ada Ustadz dia dikhitan tapi pendarahan, ketahuan bangor tuh bocah ya, masih lari aja, masih ngayap aja, besok mau sunat malah masih begadang. Saudara, tapi nggak ada yang mudarat saudara, semuanya adalah untuk kebaikan, apalagi dihubungkan dengan dunia kesehatan. Nah inilah aturan Allah yang begitu indah, aturan Allah yang begitu sangat membawa manfaat bagi kita umat manusia. Oleh karena itu, untuk mendapatkan pengakuan bahwa kita adalah hamba Allah, apapun yang Allah perintahkan, hatta sebuah pengorbanan, hatta harus mengeluarkan darah sekalipun, kita harus sami'na wa ata'na. Insya Allah dengan demikian, bahwa pengakuan kita sebagai hambanya mudah-mudahan diterima di sisinya. Amin ya rabbal. Kita doakan semoga ananda yang telah dikhitan Allah panjangkan umur, sehatkan badan, dan kedua orang tuanya, kakek neneknya pun diberikan kekuatan oleh Allah sehingga bisa mendidik putranya putrinya yang kelak akan menjadi putra dan putri yang soleh dan soleha. Amin ya rabbal alamin. Sekedar ini yang dapat saya sampaikan, moga ada manfaatnya bagi kita semua. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Da'wahum fiha subhanakallahumma, tahiyatum fiha salam, wa akhiru da'wana alhamdulillah rabbil alamin wal afwa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.